Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga berkat nikmat dan berkat kasih sayang Allah kepada kita, alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Ini adalah subuh ke-28 di bulan Ramadan, besok 29, berarti besok terakhirlah kita ngaji subuh bersama saya di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Karena subuh Jumat itu sudah ada yang lebaran, sudah ada yang hari raya. Sementara kita masih menunggu ikhtibar atau pengumuman dari pemerintah, apakah lebarannya hari Jumat atau hari rayanya hari Sabtu. Karena kita biasanya mengikuti pengumuman dari pemerintah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya marilah senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah mengatakan, al-buka'u ala salasati aujuhin. Menangis itu ada 3 wajah atau ada 3 macam. Jadi yang di sini dimaksudkan menangis adalah menangis yang memiliki keutamaan. Orang menangis itu ada juga yang memiliki keutamaan. Tetapi menangis yang macam mana? Apa menangis karena sakit memiliki keutamaan? Belum tentu. Apa menangis karena tak ada duit, atau menangis karena misalnya ketimpa musibah. Nah, menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah ada 3 menangis yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ahaduha min khaufi azabillahi taala. Yang pertama, orang yang menangis karena takut terhadap siksa Allah. Ini menangis memiliki keutamaan dan memiliki fadilah yang cukup besar. Bapak Ibu kalau menangis takut terhadap azab Allah yang pedih, siksa di neraka. Orang kalau disiksa di neraka itu siksanya beda sama orang kalau siksa di dunia. Kalau di dunia itu siksanya putus dengan mati. Kalau di neraka tuh tak mati-mati. Disiksa nanti dia mati hidup lagi, besok begitu seterusnya, mati hidup lagi, mati hidup lagi, tangan dipotong nanti sambung lagi, potong sambung lagi, hanya merasakan sakit, tidak pernah putus sakitnya. Makanya kalau neraka tuh kesakitannya tidak pernah putus walau sedetik, jadi dia disiksa terus. Beda kalau di dunia nih, kalau udah meninggal udah tak hidup lagi, selesai sakitnya. Tapi kalau di akhirat, di neraka tidak pernah putus sakitnya, dia sakit terus. Kalau orang dibakar dia tak angus, hidup terus dibakar. Nah, itulah makanya bedanya siksa Allah di neraka nanti. Makanya orang yang tahu bahwa karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menyiksa hambanya karena Allah Maha Adil, hambanya yang bermaksiat, hambanya yang kafir, yang musyrik, maka Allah siksa. Orang yang tahu pedihnya siksa Allah, dia menangis, dia takut jangan-jangan nanti kita yang kena siksa sama Allah karena kita banyak dosa, maka dia menangis. Nah, ini menangis yang seperti ini
itu memiliki keutamaan. Wasani min rahbatil sukhti, yang kedua dia menangis karena dia takut terhadap kemarahan Allah. Kenapa? Karena misalnya Allah kalau marah, dicontohkanlah sama umat-umat zaman dulu. Umat Nabi Nuh Allah marah, Allah tenggelamkan di banjir bandang. Kalau sekarang mungkin tsunami yang berhari-hari. Ada yang mengatakan surutnya sampai berbulan-bulan baru surut. Banjirnya Nabi Nuh itu beda sama tsunami. Kalau di Aceh itu sehari dah surut. Kalau dia banjir itu riwayatnya berbulan-bulan baru surut. Karena banjirnya memang besar. Kalau dijelaskan secara ilmu saintifik, banjir Nabi Nuh itu hampir menarik dari separuh volume air yang ada di dunia ini, ditarik ke suatu sisi. Jadi betul-betul besar banjirnya. Makanya semua umat manusia pada waktu itu, menurut sebuah pendapat, itu meninggal dunia, tak ada yang hidup. Yang hidup cuma yang di dalam perahu Nabi Nuh itulah. Yang lain meninggal semua. Makanya Nabi Nuh itu disebut dengan Abul Bashar As-Sani, bapaknya para manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Nabi Adam kan sama Siti Hawa memiliki anak cucu, jadi Nabi Adam disebut bapak manusia. Tetapi ketika zaman Nabi Nuh, manusia semua dimatikan karena banjir, kecuali yang ada di dalam bahtera Nabi Nuh, maka dia hidup. Maka itulah dikatakan bahwa Nabi Nuh itu sebagai bapak manusia. Dan yang ada di dalam bahtera Nabi Nuh sebagian besar adalah keluarga Nabi Nuh. Itu kita takut. Kalau Allah sudah murka, Allah itu mengazab bukan perorangan, tetapi komunitas yang kena azab. Kaum Lut, Allah azab satu kaum hancur. Belum lagi kaum-kaum lainnya, kaum Ad, kaum Madian, Allah timpakan. Jadi kalau Allah mengazab itu bisa jadi bukan sesatu orang yang kena azab, tetapi kelompok. Makanya kita takut, jangan-jangan di lingkungan kita ini ada yang bermaksiat, nanti Allah murka, diazab dia di lingkungan kita, naudzubillah. Makanya kalau amar ma'ruf nahi mungkar di dalam lingkungan kita itu sifatnya adalah fardu kifayah, harus kita tegakkan. Bahkan kalau kita hanya yang tahu dan kita mampu, jadi fardu ain, jadi kewajiban kita supaya tidak muncul murka. Ini tak di lingkungan kita misalnya ada maksiat, kita tengok hari-hari, kita biarkan saja, tak pernah kita tegur. Nah, kita harusnya takut, jangan-jangan nanti Allah turunkan murkanya, maka Allah timpakan balak terhadap satu lingkungan tersebut. Karena sudah dicontohkan oleh Allah pada umat-umat terdahulu, pada kejadian-kejadian di masa lalu, kalau Allah murka, Allah timpakan. Maka ini orang takut terhadap murkanya Allah. Dia nengok maksiat, dia tidak bisa mencegah, dia tak sedih, dia takut. Paling dia ingkar di dalam hati karena dia tidak berani untuk mencegah secara terang-terangan. Karena kan paling rendahnya ingkar kita tuh di dalam hati. Itu dah paling rendah, tapi bukan paling rendahnya iman, itu paling rendahnya aplikasi dari nilai-nilai keimanan. Makanya orang kalau misalnya tidak mampu mencegah, minimal dia ingkar dalam hati. Minimal dia ingkar dalam hati. Misalnya dia tengok ada orang pesta, ngundang artis seksi joget-joget, kalau dia tidak ingkar di dalam hati dia terhadap perbuatan yang seperti ini, dia termasuk dosa karena dia tidak mencegah. Minimal dia mengingkari dalam hati, oh ini maksiat, ini dosa. Makanya dalam kitab dijelaskan oleh pendapat ulama, ingkar di dalam hati itu bagaimana? Ingkar di dalam hati, Allahumma ya Allah haza mungkar, ya Allah ini adalah kemungkaran, bilang 3 kali di dalam hati, maka kita sudah berarti kita melakukan amal, sama saja dengan melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kita bisa mencegahnya karena kita memiliki kekuasaan, misalnya kita ketua wilayah, kita ketua sebuah komunitas, sebuah tempat, kita memiliki kekuasaan, maka kita harus mencegah dengan kekuasaan kita. Makanya di dalam tafsir hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bil yadihi wa fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati bil qalbi. Itu tafsirnya ulama, yang bisa merubah dengan mencegah kemungkaran dengan tangan adalah sultan atau raja, artinya orang yang punya otoritas wilayah.
Yang bisa mencegah dengan mulut adalah para ulama melalui dakwahnya. Dia berdakwah, dia tak bisa cegah dengan tangan, tapi dia kasih tahu ini mungkar, ini maksiat, harus dicegah. Kemudian kalau tak mampu dengan hati, minimal mengatakan Allahumma hazihil maksiyah, Allahumma hazihil maksiyah, ya Allah ini perbuatan maksiat, ya Allah ini perbuatan maksiat, ya Allah ini perbuatan mungkar. Nah, dalam hati itu sudah cukup untuk menggugurkan dosa kita dengan dari kewajiban nahi mungkar. Karena kita lemah, kita tidak bisa juga sembarang-sembarang untuk amar ma'ruf nahi mungkar karena ada syarat-syaratnya. Itu kalau takut diazab Allah karena perbuatan tidak bisa mencegah dari kemungkaran, tidak bisa menghentikan maksiat, dia cuma bisa ingkar di dalam hati, dia takut jangan-jangan nanti Allah mengazab, maka nangis dia gitu, itu dapat fadilah dan keutamaan. Yang terakhir, yang ketiga, wasalisu min khasyatil qat'ihi, orang yang menangis karena takut putusnya rahmat juga memiliki keutamaan. Nangis dia, rahmat itu kan banyak. Misalnya dia takut, seorang hamba takut Allah itu berpaling darinya, maksudnya dia tidak dipedulikan lagi dengan Allah. Makanya kalau wali-wali, orang yang kekasih Allah itu, kalau dalam sekurun waktu misalnya sebulan dia tidak dapat ujian, tak dapat bala, dia menangis juga. Ngapa? Orang tak dapat bala kok menangis? Orang tak dapat bala kan harusnya senang. Tak ada ujian hari ini, alhamdulillah. Besok tak ada, besok tak ada, alhamdulillah. Seharusnya tidak. Tapi orang kekasih Allah ini dia nangis. Seminggu tak dapat ujian dia nangis. Jangan-jangan Allah dah tak peduli dengan aku nih. Jadi tak diuji lagi. Makanya orang-orang sufi itu dia tuh suka kalau diuji. Kalau kita nih kan tak suka kalau diuji Allah, dengan sakit tak suka. Orang-orang sufi suka. Sampai ada perkataan sufi itu mengatakan, wahai sakit, wahai kesulitan, datanglah kepadaku, karena aku ingin engkau datang kepadaku. Kenapa? Karena aku sudah mampu menghadapi berbagai kesulitan, dan berbagai kesulitan apapun akan aku hadapi. Artinya apa? Orang yang seperti ini, dia sudah tidak peduli lagi dengan kesulitan-kesulitan itu, sampai kesulitannya yang menyerah dengan dia, sampai penyakit tak mau datang dengan dia, karena kapok. Orang dikasih sakit malah bersyukur, alhamdulillah sakit, gugurkan dosa, katanya kan. Nah, kalau kita kan tak, kadang sakit-sakit, aduh sakit badan, lemah badan, ini ujian nih kan, Allah tak sayang dengan kita. Belum tentu, sakit itu diuji. Kita kalau sakit bersyukur, Allah itu menarik 3 dari orang sakit. 1 ditarik dosanya, 2 ditarik nafsu makannya, 3 ditarik kekuatannya. Apabila dia sakitnya menerima dengan pasrah, maka Allah kembalikan 2, Allah tinggalkan 1. Allah kembalikan nafsu makannya, Allah kembalikan kekuatannya, Allah tidak mengembalikan dosanya. Maka orang kalau tahu hakikat sakit, dia akan bersyukur saja. Memang sulit kita untuk bersyukur dalam kondisi-kondisi seperti ini. Dia tetap bersyukur, orang sakit, kita tak bersyukur pun sakit juga. Paling kita kan berobat, mudah-mudahan sembuh. Jadi bersyukur itu maksudnya dosanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikembalikan. Lantas apa faedahnya? Yang pertama tadi, orang yang menangis karena takut azab Allah, fahuwa kafarah lizunubi. Orang yang menangis takut karena, yang pertama tadi, orang yang menangis takut karena azab Allah itu menjadi penebus dari dosa-dosanya. Artinya kalau dia menangis karena takut azab Allah, maka setiap tetesan air mata dia itu menjadi kafarah terhadap dosanya. Dosanya hilang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya, bisa tak kita nangis karena takut diazab Allah nih? Kalau tak bisa, berarti hati kita keras. Kita nangis kalau sedih-sedih aja. Tapi kalau coba ingat dosa, bisa tak nangis? Udah ingat Ustaz, tak bisa nangis Ustaz. Kadang-kadang malah ketawa pula nengok kita bikin dosa masa lalu. Nah, itu berarti hati kita keras. Awas, hati-hati kalau orang tak bisa nangis. Karena orang-orang hatinya lembut tuh kalau dia ingat azab Allah, dia nangis. Cobalah bayangkan kita disiksa, macam mana kita tak nangis? Kena gigit nyamuk aja sakit kadang-kadang. Ini disiksa. Makanya orang kalau dia ingat azab Allah, dia menangis, maka Allah akan mengampuni dosanya. Jadi kafarah ataupun penebus dari dosa-dosa yang ia lakukan.
Wa ammasani, adapun yang kedua, kalau orang itu menangis karena takut dari Allah, murka Allah, maka fahuwa tahiratun lil uyubi, yaitu menjadi pembersih daripada celah. Kalau orang nangis karena dia takut Allah murka kepada dia, maka tangisan itu menjadi sebab dia bersih daripada cacat, dia bersih daripada aib. Kita kan tak mau ada aib, nanti di akhirat ditengok semua. Kalau di dunia aib itu bisa ditutup karena Allah tutup. Coba kalau di dunia, kalau di akhirat Allah buka aib kita, semua orang bisa tengok. Karena pas hari penghakiman nanti kita akan diperlihatkan terhadap aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita. Orang ini kan kalau di dunia masih bisa bergaya, orang masih korupsi pun keluar dari penjara dia masih bisa bergaya. Coba kalau di akhirat tak bisa lagi. Itu kalau di dunia masih bisa dia menutupi, kadang-kadang kekurangannya dia tutupi dengan kelebihannya. Tapi kalau udah di akhirat nanti, kalau dia punya aib tak bisa lagi dia tutup. Karena di dunia ini masih bisa dia diberi kesempatan. Saya tuh tak nampak dosanya bukan karena saya tuh menyampaikan kajian di depan sini bukan karena saya tak banyak dosa, karena Allah tutup dosa saya. Coba kalau Allah buka dosa saya, mungkin tak ada bapak ibu mau dengarkan kajian saya. Pak Ustadz banyak dosa dan ngajarkan orang pula kan, karena Allah tutup jadi tak nampak. Ya kira-kira bapak husnuzon lah kepada saya, Ustadz tuh tak banyak dosa makanya dia ngisi kajian, kira-kira gitulah. Tapi kalau nampak mungkin kita takut. Yang ketiga, apa faedahnya orang yang menangis karena dia takut terputus nikmat dari Allah? Maka yang akan dia dapat bahwa al-wilayah ma'ar ridul mahbub, maka dia akan mendapatkan derajat sebagai kekasih Allah dan akan mendapatkan ridho dari yang dia cintai, yakni Allah ridho terhadap dia. Kalau orang takut Allah itu berpaling dari dia, itu orang itu akan dia nangis, maka dia akan mendapatkan pangkat kewalian. Maksudnya apa? Dia akan menjadi kekasih Allah. Mudah betul Pak Ustadz tak jadi kekasih Allah? Tak mudah, ini bukan mudah. Coba kita bisa tak nangis karena kita takut Allah tidak memperhatikan kita? Sulit. Karena orang yang seperti ini dia itu sudah muraqabah dan muqarabah. Dia itu muqarabah, dia merasa dia dekat dengan Allah, dan muraqabah, dia merasa dia diawasi Allah. Kita nih kalau lepas dari sini kadang tak ingat kalau kita selalu diawasi Allah. Allah itu maha mengetahui, mau dimanapun kita berada, sekecil apapun, bahkan sebelum keluar perkataan dari mulut kita, masih dalam hati Allah juga tahu. Orang yang merasa seperti ini setiap 24 jam, kemudian dia menangis kalau seandainya dia takut Allah tidak memperhatikan dia, Allah cabut rahmat dari kita, dia menangis, maka orang ini sudah mendapatkan pangkat atau derajat kekasih Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasa Allah selalu mengawasinya. Jadi dia mawas diri, dia waspada terhadap sesuatu yang akan menjerumuskan dia kepada kejelekan. Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika jalan bersama rombongan ketemu dengan preman. Kalau di sini preman lah, kalau di sana namanya tak tahu, mungkin begundal-begundal. Ketemu dia orang preman, dah suka mabuk, suka bunuh orang, suka berzina. Ketemu sama Syekh, dia tahu kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu ulama besar. Dia tanya, wahai Syekh, saya ini dosanya dah banyak. Dia ceritakan dosanya ini, boleh tak saya bertaubat, diampuni apa tidak sama Allah? Saya Abdul Qadir, ya Allah maha pengampun, ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang kau lakukan. Dia tanya lagi, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, apabila aku sudah diampuni oleh Allah, apakah aku bisa menjadi orang sepertimu? Maksudnya bisa jadi orang ulama besar, bisa jadi orang soleh. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah itu bisa saja merubah seseorang yang semula bajingan, dia menjadi taat dan soleh. Yang ketiga inilah Syekh Abdul Qadir Jailani menangis. Apa dia bilang? Wahai Syekh, bisakah Allah mengubah orang sepertimu ini yang soleh menjadi orang yang begundal seperti saya ini? Nangis Syekh Abdul Qadir Jailani, nangis sejadi-jadinya. Ternyata kata dia apa? Ternyata dia tidak bisa merasa aman dari sesuatu yang dia menganggap aman. Karena bisa jadi Allah itu merubah kondisi seseorang karena sifat murka Allah kepada kita, misalnya dari yang taat menjadi ahli maksiat.
Bisa jadi Allah yang orang ahli maksiat Allah rubah menjadi ahli taat. Oleh karena itulah kita tidak boleh menghina orang-orang yang kita lihat itu adalah orang ahli maksiat. Ini tak kita melihat orang ahli maksiat kita hina, tak boleh. Tapi kita doakan dia, ya Allah, mudah-mudahan sekarang orang itu sering bermaksiat, mudah-mudahan kau beri hidayah, nanti kelak dia menjadi orang yang taat. Itu kita doakan, jangan kita hina. Saya kira cukup demikian yang kami sampaikan. Panjang lebar 20 menit, 25 menit ya. Sekarang subuhnya udah geser jadi agak panjang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan dalam hari-hari yang tersisa ini meskipun panasnya menyengat tenggorokan kering kita puasa ini, tapi Allah berikan kekuatan kita untuk puasa untuk selesai sampai terakhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.